muda, kembali lagi bersama kita di podcast Sendiri-sendiri bersama-sama bareng gue, Sofia, untuk menemani aktivitas lo selama beberapa menit ke depan. So, tunggu apa lagi? Selamat menyaksikan! Oke, di podcast kali ini gue bakal ditemenin sama temen gue. Jadi gue gak ngomong-ngomong sendiri nih guys. Gue ditemenin sama sahabat gue namanya Devi. Halo Hai, Devi. halo Sofi, halo semua. Nah, apa kabar nih Dep? Alhamdulillah baik, gimana lo sehat? Alhamdulillah, gue sehat sih. Sehat banget gue. Kita tuh udah lama ya gak ketemu. Kayak sekitar 2 menit yang lalu kita gak ketemu ya. Iya ya, karena lo berasa lama kali ya. Enggak. Gue tuh nggak balas lama. Gue tuh cuman kayak mengurangi bermain handphone karena biar nggak kayak kecanduan gitu nggak sih? Mungkin kenapa nih? Mungkin lo gengsi kali. Kalau dibilang gengsi, iya, dibilang gengsi juga enggak. Ya 50-50 lah ya. Iya sih, pasti orang tuh bakal pernah atau ngerasain namanya gengsi gak sih? Kan setiap orang tuh pasti punya rasa gengsi kan, mau itu sama orang lain atau hal-hal peristiwa atau apapun. Iya, kayak dulu nih waktu gue zaman SMA tuh, dari awal masuk sampai gue mau lulus dan mau nyari-nyari kampus nih, selalu ditekenin nih buat yang namanya masuk PTN mulu sama guru-gurunya gitu. Kayak udah jadi hal yang lumrah buat di sekolah gue. Padahal tuh masuk PTN atau PTS tuh sama aja gitu. Terus kalau yang di sekolah gue kalau masuk PTS tuh kayak udah dinilai jelek banget sama guru-gurunya. Iya, padahal tuh kan mau kita PTN atau PTS kan kayak sama aja kan, nggak menjadi kayak tolak ukur Iya. sebuah kesuksesan kita di kedepannya Iya gitu. benar banget, karena menurut gue juga PTS tuh banyak yang jauh lebih sukses juga sih dibandingkan PTN. Semua tuh tergantung sama pribadi masing-masing gak sih untuk kesuksesan. Balik ke diri kita sendiri guys, balik. Nah, tapi ngomongin soal gengsi ya, gengsi itu kan gak akan ada habisnya. Iya benar Itu banget. pasti ada aja tuh yang bikin kita tuh muncul percikan api kegengsian nih. Nah, apalagi kita sekarang kuliah, pasti ada kan kayak gengsi-gengsi di lingkungan kampus. Ada banget, apalagi kita tuh kuliah di swasta ya, gengsinya gede habis. Parah. Iya, kalau swasta itu kan notabene orang-orang kalau di pandangan orang lain itu pasti mereka pasti bakal bilang gini, wah anak swasta nih, orang berada, orang punya duit gitu kan, orang kaya nih gitu kan. Tapi dari penilaian-penilaian itu tuh jadi ngebikin sebuah stereotype kalau anak swasta itu anak-anak berduit. Padahal nggak semua anak swasta itu ya berada gitu, ya kan? Kalau dari lu sendiri nih Dep, pernah nggak sih ngalamin atau melihat hal-hal seperti itu di lingkungan kampus kayak gengsi-gengsi gitu? Kalau menurut pengalaman gue nih kalau soal gengsi, sebenarnya dari dulu gue zaman SMA juga, karena gue SMA-nya swasta, udah sering banget tuh dengar stereotip kalau bilang anak PTS tuh selalu orang yang berada gitu. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Dan kenapa mereka selalu bilang anak PTS itu berada, mungkin mereka mengukurnya tuh dari masuk PTS tuh butuh biaya yang besar, terus semesterannya besar, bayarannya besar gitu. Padahal itu kan nggak bisa dipukul rata ya. Iya. Dan juga nih fun fact aja buat kalian nih, mungkin yang belum tahu juga, anak-anak swasta itu nggak pure anak-anak yang emang kayak ya udah kita masuk gitu tuh, enggak guys. Jadi ada beberapa anak yang mungkin mereka masuk karena beasiswa, ya kan? Betul. Ada juga yang masuk karena dulunya tuh punya prestasi dan emang pengen masuk ke kampus swasta, nggak mau ke negeri gitu-gitu guys. Jadi nggak semuanya pure orang swasta, anak-anak swasta, orang-orang swasta itu orang-orang yang punya uang. Terus biasanya juga kalau di lingkungan kampus nih, yang biasa gue temuin adalah gengsi senior. Senior tuh kayak
mereka tuh kayak ngelakuin kesalahan tapi mereka tuh gengsi banget buat minta maaf sama adik tingkatnya sendiri. Iya, dulu pas waktu maba juga kayak aduh senior nih. Iya gitu. Terus banyak juga nih yang gue temuin di lingkungan kampus. Nggak di lingkungan kampus aja sih sebenarnya, di lingkungan manapun gue nemuin banget orang yang nggak mau berteman sama orang yang bukan berasal dari kota metropolitan. Gimana nih menurut lu, Sof? Lu kan dulu SMA juga katanya Oh iya, di luar kota kan? Jadi gue kan dulu emang SMA di luar kota ya. Mm-mm. Nah, waktu pas gue masuk ke kampus ini, ada emang beberapa temen gue tuh yang gengsinya tuh tinggi banget. Ya, gue yang melihat seperti itu ya agak shock lah ya, ada shock kulturnya lah. Karena temen-temen gue yang di luar kota yang gengsinya ya udahlah biasa aja gitu, nggak terlalu gengsi banget. Pas ngeliat di Jakarta ini tiba-tiba wah kok kayak gini ya. Nih ada beberapa temen gue yang gue temuin itu mereka mau berteman sama orang-orang yang branded, yang punya barang-barang branded, yang anak-anak hits gitu ya. yang HP-nya tuh harus iPhone atau apa, terus tiap hari harus nongkrong. Sedangkan gue sendiri, latar belakang gue sendiri tuh anaknya nggak terlalu, gue suka nongkrong, cuma nggak begitu suka sama yang nongkrong terus-terusan gitu kan, juga kayak rugi di gue nya juga, boros duitnya kan, gitu. Nah, kalau dari lu Iya. ngeliat dan ngerasain di kampus ini dengan segala kegengsiannya, jadi menurut lo perlu nggak sih gengsi itu di kalangan kita mahasiswa? Kalau ditanyain perlu atau enggaknya itu balik lagi sih, kita tuh ngelihat gengsinya tuh buat apa dulu gitu. Karena kan yang kita ketahuin kalau gengsi itu nggak cuma bernilai negatif ya, gengsi juga banyak loh yang bernilai positif. Misalnya nih kayak gue selalu gengsi banget buat selalu bergantung sama orang lain. Kenapa? Karena nggak selamanya kita tuh bisa dibantu sama orang lain. Ya gue tahu sih walaupun makhluk kita tuh makhluk sosial, dimana kita pasti butuh bantuan orang lain. Cuman kalau kita selalu bergantung sama orang lain tuh kita tuh nggak bisa jadi pribadi yang mandiri, nggak bisa tahu gimana sih cara nyelesain masalah. Terus kita juga gue juga selalu nanemin ke diri sendiri kalau gue tuh nggak gengsi buat yang namanya ngucapin terima kasih, maaf gitu, karena dua kata itu tuh benar-benar yang penting gitu loh, karena itu bikin diri gue tuh jadi rendah diri gitu gak sih? Iya, setuju banget sih. Emang kalau misalkan kita terlalu bergantung sama orang tuh jadi kayak nggak mandiri. Ya walaupun kita makhluk sosial kan, sesosial-sosialnya kita kan juga kita butuh waktu untuk diri kita sendiri kan. Iya betul. Terus benar juga tuh, ini juga bisa nih buat kalian, terutama nggak cuman kayak gue, Devi, buat kalian semua yang menyaksikan tuh kayak hal-hal untuk mengucapkan kata terima kasih, tolong, sama maaf, itu tuh wajib banget kita terapin di kehidupan sehari-hari, karena itu tuh bukan malah menjadi gimana ya, jangan jadi itu sebagai gengsi lu untuk mengucapkan hal-hal itu, tapi itu menjadi gimana cara attitude lu di orang lain. Karena orang lain tuh pasti kalau ngelihat kita bilang 3 kata itu pasti kayak oh iya ya, ini anak sopan banget, gitu kan. Mungkin juga orang tuh selalu gengsi karena beranggapan kalau gengsi itu selalu berhubungan sama harga diri mereka ya. Padahal kalau lo gengsinya yang negatif ya itu bisa berdampak sama orang. Cuman kan gengsi itu kan yang kayak tadi gue bilang, gengsi itu banyak kok yang positif. Dan kalau positif juga berpengaruh sama kita juga baik gak sih? Kita juga sebagai mahasiswa nih yang berlatar belakang berpendidikan, itu tuh kalau misalkan cuma ngelihat gengsinya aja ya buat apa kita kuliah, buat apa lo kuliah gitu loh. Kalau cuma ngelihat gengsinya doang, mau kampus lo sebagus apapun itu, mau kampus lo jelek, mau lo di negeri, mau lo di swasta, itu kalau lo punya skill buat berkembang ya lo pasti bisa. Jadi kayak gak usah lah ninggiin gengsi-gengsi lo itu. Iya benar banget, kita tuh gak usah gengsi. Sebenarnya gengsi itu bisa kita kontrol lah sama diri kita sendiri. Ya jadi kayak
ya begitulah ya, gengsi itu emang sifatnya selalu ada dan nggak bisa kita pungkiri juga ya kan Dep. Iya benar banget, kita harus banyak bersyukur ya. Terus sebenarnya ini jadi catatan juga sih buat diri sendiri, kayak gengsi tuh boleh banget, boleh gitu gengsi, cuman jangan sampai gengsi tuh bikin kita tuh jadi penyakit hati, jadi ngerasa nggak percaya diri gitu. Dan dengan kita nggak percaya diri gitu kan ngedampakin buat kita sama orang lain juga. Iya, jadi ngerugiin gitu Iya ya. benar Oh banget. iya, ada pepatah juga guys. Itu tuh bilang nih gini Dep nih. Gimana Bilangnya tuh? apa? Ada nih pepatah yang bilang hidup itu murah. Yang bikin mahal itu Gengsi. Iya kan? Iya Udah pernah betul denger kan? banget. Suka dengar, Gengsi suka lo dengar. itu tuh yang bikin mahal gaya hidup lo gitu. Nah, kita kan udah berbincang-bincang banyak banget nih ya Dep ya. Jadi Iya. kayak terima kasih banyak Depi udah Sama-sama, mau nemenin Sofi. gue bercuap-cuap bareng nih bareng teman-teman di sana. Iya. Terus terima kasih juga buat kalian Thank yang you. udah menyaksikan podcast kita. Jangan lupa ya di like Komen dan subscribe. Terus jangan lupa juga nyalain lonceng di bawah biar dapat notification dari channel kita. Jadi gue Sofia, dan gue Devi. kami pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys. Dah.